Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang wawancara. Perkenalkan, nama saya Gefira Zahira Safa dengan NIM 215231031 dari kelas Perbankan Syariah 1A. Nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 1A Perbankan Syariah. Nugroho dengan NIM 215231028 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Saya Nurul Istiana, NIM 215231007 Perbankan Syariah 1A. Nama saya Naswa Cinta Fitri Lasindi dari kelas 1A Perbankan Syariah. Nomor induk mahasiswa saya 215231022. Untuk lebih memahami apa itu wawancara, kalian bisa menyimak penjelasan pengertian, bentuk, jenis, tujuan, fungsi, serta tips melakukan tanya jawab yang baik demi meningkatkan keterampilan. Pengertian wawancara. Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang baik pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Sedangkan menurut Leksi Cimuleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan secara langsung atau face-to-face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Kegiatan tanya jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. Wawancara sering dilakukan oleh jurnalis, reporter atau pencari berita kepada orang-orang yang terlibat pada suatu peristiwa, bisa tokoh publik, pejabat, ahli, atau saksi mata. Ini beberapa bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara berita untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara yang telah disiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara pribadi. Yang keempat, wawancara lewat telepon. Yang kelima, wawancara banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, musisi, seniman, dan lain-lain. Jenis-jenis wawancara terbagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara bebas, yaitu wawancara bebas menanyakan apapun kepada narasumber, tetapi harus diperhatikan bahwa itu adalah data-data yang diinginkan. Yang kedua, wawancara terpimpin, di mana seorang pewawancara sudah dibekali pertanyaan dengan lengkap dan jelas. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin, yaitu di mana pewawancara sudah mengkombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman pertanyaan secara garis besar dan terperinci. Yang ketiga ada tujuan wawancara. Yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang terakhir, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang keempat ada fungsi wawancara. Yang pertama, menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Yang kedua, informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Yang ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Yang keempat, mendapatkan informasi
dan data yang objektif serta seimbang. Dan yang terakhir, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Saat melakukan wawancara, antara lain, yang pertama, mulai dengan pertanyaan yang mudah. Yang kedua, mulai dengan informasi fakta. Yang ketiga, menghindari pertanyaan bersifat pilihan. Yang keempat, tidak mengajukan pertanyaan pribadi. Yang kelima, mengulang kembali jawaban untuk klasifikasi. Dan yang keenam, memberikan kesan positif. Dan yang terakhir, melakukan kontrol emosi negatif. Selain itu, ada beberapa tips lain yang perlu diperhatikan untuk menjadi pewawancara yang baik, yaitu jujur, mempunyai minat, berkepribadian ramah, tidak temperamental, adaptif, dan berwawasan luas. Rumusan pertanyaan wawancara dimulai dari rumus 5W plus 1H, yaitu yang pertama, what, menjelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, when, menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, why, yaitu menjelaskan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang keempat, ada who, yaitu menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kelima, ada where, yaitu menjelaskan di mana lokasi itu terjadi. Yang terakhir, ada how, yaitu menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan bagi pewawancara. Berikut ini beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pewawancara. Yang pertama, ada tentukan narasumber dan waktu pelaksanaan wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, buat kesepakatan bersama dengan narasumber perihal kapan waktu pelaksanaan wawancara bisa dilakukan. Terlebih lagi, narasumber merupakan orang yang penting, maka harus melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum dari jauh-jauh hari. Sangat penting saat bertemu untuk selalu memperkenalkan diri dan tanyakan prosedur melakukan wawancara bersama beliau. Yang kedua, ada tentukan topik dan tujuan wawancara. Pewawancara harus mengetahui apa tujuan dilakukan wawancara tersebut dan mengapa wawancara tersebut harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar pewawancara tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan data atau informasi. Sangat penting untuk memahami tujuan dari wawancara, apakah untuk sumber pembelajaran atau hanya untuk berita saja. Melakukan hal ini akan dapat membuat wawancara nantinya lebih berstruktur dan sistematis, terlebih bagi pewawancara pemula. Ketiga, susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Pastikan pertanyaan yang dibuat terbuka sehingga informasi yang didapatkan akan lebih mendalam. Pertanyaan terbuka di sini maksudnya adalah pertanyaan yang memungkinkan narasumber untuk leluasa bercerita, tidak sekedar menjawab ya ataupun tidak. Keempat, siapkan keperluan dalam wawancara. Ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang sangat penting menyangkut wawancara. Salah satunya adalah peralatan alat tulis, mencatat informasi-informasi penting. Bila perlu, direcord, digunakan untuk merekam percakapan yang dilakukan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga. Karena bagaimanapun lingkungan yang baik akan membuat warganya nyaman, produktif, dan kalau lingkungannya buruk, maka itu juga akan menjadi salah satu sumber penyakit. Menurut Bapak, bagaimana caranya agar lingkungan selalu terlihat bersih? Menurut saya, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Di satu sisi, masyarakat harus sadar akan kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan sarana yang memadai seperti tong sampah dan truk-truk pengangkut sampah yang memadai agar sampah tidak menumpuk. Bagaimana kebersihan lingkungan di Desa Cileban ini menurut pendapat Bapak? Desa ini sudah cukup bersih. Warga-warganya sudah banyak yang sadar akan kepentingan kebersihan lingkungan. Selain itu, warga sekitar sudah terbiasa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang kerajinan tangan yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Warga juga
terbiasa menanam tanaman hias di depan perkarangan rumahnya sehingga menjadikan desa ini terlihat bersih, hijau, dan asri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.